Puji Tuhan, selamat pagi, shalom semuanya. Shalom. 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 Bapak Ibu Saudara, apa kabar semuanya? Luar biasa. Saya yakin dan percaya bahwa kita di dalam perlindungan Tuhan, kita sehat semuanya hanya karena kemurahan Tuhan. Amin, Saudara. Bapak Ibu, saya percaya bahwa walaupun pada pagi hari ini kita tidak berkumpul bersama-sama di gedung gereja ini, kami di tempat ini, dan saudara ada di rumah masing-masing. Tetapi saya yakin dan terlalu yakin bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah omnipresent. Allah yang maha hadir, di mana kita beribadah, di situ Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Karena itu pada pagi hari ini, mari saudaraku, Bapak Ibu yang ada di rumah, bahkan yang ada di tempat ini, mari kita sama-sama persiapkan kehidupan kita. Karena kita akan beribadah kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, ketika kita beribadah kepada Tuhan, maka roti makanan kita, air minuman kita diberkati oleh Tuhan. Bahkan janji firman Tuhan bahwa Tuhan akan melalukan segala penyakit dari tengah-tengah kita ketika kita beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang sudah dikasihi Tuhan, kita tundukkan kepala dan kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Engkau dahsyat Tuhan. Pemeliharaanmu sempurna bagi kami semua Bapa. Kalau kami masih ada sampai hari ini, semua karena Engkau, semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Karena itu pada pagi hari ini kami mau datang menghadap Engkau Tuhan. Kami mau beribadah kepada Engkau. Karena kami percaya di dalam ibadah ada janji-janji firman-Mu yang akan digenapi bagi setiap kami yang beribadah kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan ambil alih dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu Bapa di sorga. Kami berdoa buat umat-umat-Mu yang tidak bersama dengan kami di gedung gereja ini. Mereka ada di rumah mereka masing-masing Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kehadiran-Mu ada bersama dengan mereka pada pagi hari ini. Mereka yang beribadah kepada Tuhan, Tuhan akan melawat mereka. Tuhan akan memberkati kehidupan mereka ya Tuhan. Dan kami percaya sebentar ketika kami mendengar firman-Mu, Engkau akan meneguhkan kembali iman percaya kami. Engkau akan membangkitkan rohani kami Tuhan. Sehingga kami tetap kuat menghadapi badai hidup ini. Walaupun bergelora Tuhan dunia ini, tapi kami tetap di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami akan segera memulaikan ibadah ini ya Tuhan. Mari pimpin ibadah ini Bapa. Dan kami mulaikan ibadah ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari semua yang siap memuji Tuhan, kita katakan amin. Saudaraku, mari kita menyembah Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan buat kasih setianya buat kita pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya. Ku ada sampai hari ini. Itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Dari awal kita nyanyikan pujian ini. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Oh, ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur,
bersyukur, ku bersyukur. Selamanya ku bersyukur. Sekali lagi katakan ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Selamanya ku menyembah-Mu. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami datang bersyukur di hadapan-Mu Yesus. Mari jemaat katakan sama-sama. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Dan ku hidup, amin Tuhan, sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Kebaikan. Sambil kita angkat tangan katakan kepada Tuhan, ku bersyukur, ku bersyukur. Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Selamanya. Mari angkat suaramu, kita sembah Dia. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, sebab Engkau yang baik bagi kami. Ku bersyukur, ku bersyukur. Selamanya. Mari dengan kesungguhan kita memuji, menyembah Dia. Haleluya. Kau selalu baik dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur. Selamanya ku menyembah-Mu Tuhan. Selamanya ku sembah Engkau Yesus. Selamanya ku menyembah-Mu. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Kita tinggikan nama Yesus. Haleluya. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik Tuhan. Oh, Engkau sungguh baik bagi kami Yesus. Mulialah nama-Mu. Ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami haleluya, haleluya, haleluya. Sebab kami di dalam Engkau Tuhan, Engkau di dalam kami. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih sayang. Terima kasih buat pemeliharaan. Haleluya. Mari terus menyembah Tuhan. Tinggikan nama-Nya, besarkan nama-Nya. Oh Tuhan, sekalipun bumi bergoncang Tuhan, sekalipun langit bergoncang, namun kami tetap percaya Engkau Allah yang
berubah dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur karena rahmat-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekalipun bumi bergoyang, sekalipun langit bergoncang Tuhan, tapi kami percaya Engkau melingkupi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Engkau yang mengangkat kami Tuhan ke tempat yang tinggi, dan Engkau yang memelihara hidup kami Tuhan. Karena kami tenang di dalam Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Amin. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta. Katakan ku tenang sebab. Mari saudaraku, angkat suaramu di saat badai. Ku akan terbang bersamamu. Amin. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Mari umat Tuhan yang ada di rumah katakan sama-sama. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Sama-sama katakan. Katakan ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Oh Tuhan, haleluya, haleluya. Katakan haleluya. Glory bagimu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami berlindung di dalam Engkau, Engkau yang memberikan ketenangan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami akan memuji-muji nama-Mu. Kami akan bersorak menyembah Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah yang maha kuasa. Engkau hadir di tempat ini. Dan Engkau hadir di tengah-tengah umat-Mu pagi hari ini Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami mulaikan ibadah ini di dalam satu nama yang ajaib. Nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap memuji Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Haleluya. 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 Saudara, firman Tuhan berkata bahwa sekalipun bumi akan bergoyang dan langit akan bergoncang, tetapi saudara percaya bahwa firman Tuhan
akan tetap untuk selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan tidak akan pernah berubah, amin. Firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Mari kita akan memuji-muji Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan bersorak bagi namanya yang ajaib. Haleluya. Yep. Saya rindu jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Kita akan bernyanyi bagi Dia. Haleluya. Oh. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Yeay. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Biar bumi akan berlalu, Amin. biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sama-sama. Biar bumi Saya rindu yang ada di gedung ini. Boleh bangkit berdiri sama-sama. tak bercahaya lagi, Kita memuji-muji Tuhan. biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Katakan dengan iman. Tetapi Tuhan Yesusku Dia tidak pernah ingkar janji, tak saudara. pernah ingkar janji. Oh. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Mari sama-sama bersuka cita, katakan. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Oh. Shalalalalala, Kami bersuka cita aku Tuhan. cinta Yesus. Amin. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Mari lagi katakan. Dia akan berlalu, Yes. biar bulan tak bercahaya lagi, Biar langit biar akan langit bergoncang. akan bergoncang, Amin Tuhan. matahari tak bersinar lagi. Katakan dengan iman saudara. Tetapi Tuhan Yesusku Dia tidak pernah ingkar tak janji. pernah ingkar janji. Semua yang Semua difirmankannya yang difirmankannya pasti akan digenapi. Mari lambaikan tangan saudara ke atas. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalala. Shalalalalala, Kami bersuka cita. cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta. Mari sama-sama ke kiri dulu katakan. Shalalalalala, Amin. aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Oh, kami akan bersyukur kepadamu ya Allah kami. Sebab Engkau maha kuasa. Engkau baik bagi kami. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Lagi katakan. Ku bersyukur padamu, oh Yesus, Kami bersyukur Tuhan. pertolonganmu Karena kepadaku. pertolonganmu bagi kami. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Katakan. Bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, tegak teguh janjimu Tuhanku. Ya gunung pun berancang dan badai pun menyambut, Tetapi firman Tuhan. firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Katakan sama-sama biar bumi bergoyang.
Ku kan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Biar gunung beranjak dan badai pun mengamuk, Katakan, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. tetapi firman-Mu, Tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. katakan dengan iman saudara. Tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Haleluya. Oh, firman Tuhan akan tetap untuk selama-lamanya. Saudara, saudara percaya bahwa orang yang berlindung di dalam Tuhan, Tuhan akan pelihara hidupnya, amin. Tuhan akan membentenginya dan akan menyertai hidupnya sampai pada kesudahan dunia ini. Saudara percaya? Saudara yang percaya katakan amin. Amin. Karena Tuhan Allah ada di antara kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Oh. Ya. Terima kasih Yesus. Engkau ajaib Tuhan. Mari saudara, Tuhan Allahmu ada di antara sebagai pahlawan sebagai pahlawan. yang memberi kemenangan bagi saya dan saudara. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah berikan dengan sukacita. Mari yang percaya katakan, Tuhan Allahmu ada di antara kita semua. sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Sebab Allah bergirang. Allah bergerak dengan sukacita. Saudara siap memuji Tuhan, katakan, Tuhan Allah bersorak-sorak karena kita bersorak. Menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah. Oh, Tuhan Allah bersorak-sorak karena kita dia bersorak. menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allahmu ada di antaramu. Mari Bapak Ibu nyanyikan pujian Sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. dalam kasih-Nya. Kita dibaharui. Allah bergerak dengan sukacita. Mari saudara yang bersuka cita katakan sama-sama, Tuhan Allah bersorak-sorak, bersorak-sorak. dan bersorak. Menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak Karena kita dia bersorak. Hey! menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah Lagu saudaraku, Tuhan Allah bersorak-sorak karena kita yang bersorak. Menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah lagi sekali. Tuhan Allah bersorak-sorak karena kita yang bersorak. Menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Oh Tuhan Allah di tengah kita. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Saudara boleh duduk kembali. Saya rindu saudara tetap berkoneksi dengan Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Firman-Nya berkata, oh, setiap orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi akan dipelihara oleh Tuhan.
Setiap orang yang duduk dan bernaung di dalam naungan yang maha kuasa akan diluputkan dari segala kecelakaan dan maut. Kami percaya Tuhan, kami tidak akan takut, kami tidak akan bimbang. Sebab Engkau Allah El Shaddai bagi kami. Engkau Allah yang maha kuasa Tuhan. Dan Engkau yang pelihara kami. Engkau yang menjamin hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Saya rindu jemaat Tuhan yang ada, baik di rumah, di tempat ini, kita nyanyikan pujian ini sama-sama. Tak usah ku takut, Allah menjagamu. Puji Tuhan. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Amin. Tak usah ku cemas, Dia memberkati. Saya rindu saudara dengan penuh penyembahan. Kita nyanyikan dari awal pujian ini. Haleluya. Tak usah ku takut, Sebab Dia Allah yang menjaga kita. Dia Allah yang memelihara hidup saya dan saudara. Tak usah ku bimbang. tak usah Oh, ku bimbang. Yesus pelihara. Katakan dengan iman saudara, tak usah ku susah. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkati. Dia memberkati. Mari saudara, angkat suaramu kepadanya. El Shaddai, Oh, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia Allah yang besar. Dia besar, Dia besar. El Shaddai lihat, El Shaddai, Engkau Allah yang maha kuasa. Katakan berkatnya melimpah. Melimpah, El Shaddai. Saya rindu kita nyanyikan dari awal kembali pujian ini, sambil kita menyembah Dia. Terima kasih Tuhan karena Engkau yang menjamin hidup kami. Terima kasih Tuhan karena kami dalam perlindungan-Mu. Haleluya. Yesus pelihara. Mari Engkau yang cemas, yang takut, katakan. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkati. Dia memberkati. Mari angkat suaramu, katakan sama-sama.
Shaddai-Mu, El Shaddai. Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau Allah El Shaddai, kuasa. Oh, berkat-Nya melimpah, melimpah. El Shaddai. Dengan lembut saudara kita katakan sama-sama, El Shaddai. Mari saudara yang ada di rumah masing-masing, nyanyikan pujian ini sebagai doa saudara. Nyanyikan pujian ini sebagai iman saudara kepada Tuhan, bahwa Dia tidak pernah tinggalkan saya dan saudara. Jangan takut, jangan cemas, karena Dia Allah El Shaddai, Maha Kuasa. Allahumma Yesus. Berkat-Nya melimpah, melimpah. El Shaddai. Mari angkat suaramu, angkat hatimu kepada Tuhan. Amin. Allah Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan. Berkat-Nya melimpah bagi saya dan saudara. Amin. Melimpah. El Shaddai. Katakan berkat-Nya melimpah. Melimpah. El Shaddai. Berkat-Nya melimpah. Haleluya. Melimpah. El Shaddai. Oh, haleluya. Terima kasih buat berkat-Mu yang melimpah Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu Yesus Tuhan. Terima kasih karena Engkau ajaib bagi kami Yesus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Mari saudara, kita siapkan hati kita pada pagi hari ini. Kita akan dilawan oleh firman-Nya pagi hari ini. Dia sanggup memulihkan hidup saudara. Amin. Seluruh hidupku, sekali lagi, akan goyah selama. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup. Dia sanggup pulihkan keadaan kita. Oh, dalam tangan-Mu Tuhan, tak
Mari saudaraku, angkat hatimu, katakan, Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan Indonesia. Indonesia dalam tangan-Mu, Seluruh negeriku tak akan goyah selama. angkat suaramu, katakan, Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan Indonesia. Indonesia dalam tangan-Mu, seluruh negeriku tak akan goyah selamanya. Saya rindu saudara yang ada di tempat ini dan ada di rumah, angkat tanganmu ke atas. Kita akan berdoa buat bangsa kita. Kita akan berdoa meminta kepada Tuhan, Tuhan pulihkan negeri kita. Tuhan pulihkan bangsa kita dari wabah penyakit yang sedang melanda negeri ini. Biarlah Tuhan yang menyucikan, biarlah Tuhan yang memulihkan negeri ini, sehingga keadaan kembali normal, keadaan di mana kita berada kembali normal. Mari saudara, kita sembah Dia, kita muliakan namanya sambil kita angkat tangan kepada Tuhan. Pulihkan negeri kami Tuhan, pulihkan bangsa kami Tuhan. Segala penyakit sampar, penyakit menular dijauhkan dari kehidupan anak-anak Tuhan. Haleluya. Oh, lama-lama takaya, lama-lama sekarang lama. Jesus, haleluya. Engkau yang berkuasa Tuhan, Engkau yang memulihkan Tuhan. Oleh darah-Mu kami disembuhkan, oleh darah-Mu kami disucikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Jesus, Engkau kekuatan kami, Engkau perlindungan kami, Engkau kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Yesus, 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 Yesus. Oh, tinggi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Berseru kepadanya, mari berseru kepada Dia. Haleluya. Yesus, nama yang ajaib, nama yang berkuasa. Nama Yesus, nama yang ajaib. Nama Yesus, nama yang memulihkan, nama yang menyembuhkan. Dan sekali lagi kita angkat hati kita kepada Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa. Mari berdoa buat bangsa. Sanggup pulihkan Indonesia, Indonesia dalam tangan-Mu, seluruh negeriku tak akan goyah selama. lebih lagi saudara. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan Indonesia dalam tangan-Mu, seluruh negeriku tak akan goyah selagi dengan kesungguhan-Mu. Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan Indonesia.
seluruh negeriku tak akan goyah selama. Mari angkat suaramu, Kau Tuhan, oh ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulih. Indonesia kami dipulihkan, Indonesia kami disucikan. Oh, seluruh negeriku tak akan goyah selamanya. Dalam tangan-Mu seluruh negeriku tak akan goyah selamanya. Dalam tangan-Mu, dalam tangan-Mu seluruh negeriku tak akan goyah selamanya. Katakan, tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Di dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam kendali-Mu tak akan goyah selama-lamanya. Engkau yang pulihkan negeri kami, Engkau yang selamatkan negeri kami, Engkau yang mengangkat negeri kami dari keterpurukan ya Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Engkau ajaib Tuhan, Engkau mulia Tuhan. Haleluya, Terima haleluya. kasih ya Tuhan. Di pagi hari ini kami boleh bersyukur kepada-Mu. Di pagi hari ini kami boleh Luar biasa. berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Dahsyat. Kami boleh bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami boleh ada, kami boleh kuat sampai saat hari ini ya Tuhan. Kami boleh melayani itu semua karena Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat pertolongan-Mu di sepanjang hidup kami, di sepanjang hari-hari yang kami lalui ya Tuhan. Kami hanya mengandalkan Engkau ya Tuhan. Kami hanya mau memanggil nama-Mu ya Tuhan. Meskipun bumi saat ini sedang digoncangkan oleh virus ya Tuhan, tetapi kami percaya kami mempunyai Tuhan, kami mempunyai Yesus yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu meneguhkan kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ya Tuhan ada jawaban dalam kehidupan kami. Biarlah melalui firman-Mu kehidupan kami dipulihkan. Seluruh Indonesia dipulihkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat hamba-Mu yang akan berbicara di pagi hari ini. Biarlah Engkau urapi, biarlah Engkau pakai ya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kami persilakan kepada Bapak Gembala, kita semua duduk tenang, baik di rumah. Terima kasih. Haleluya. Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan, dan selamat kita beribadah. Walaupun pagi hari ini ibadah kita tidak laksanakan di gedung gereja, dan saudara melaksanakannya di rumah masing-masing. Tapi saya percaya bahwa kuasa Tuhan tidak akan pernah dibatasi dengan ruang. Dan saya percaya ketika saudara mengambil sikap seperti saudara di tempat ibadah, di gereja, saudara ambil sikap yang sama di rumah saudara, saya percaya Allah juga siap memberkati saudara di rumah masing-masing. Kita akan melihat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini lewat ibadah live kita. Dan saya mengajak saudara sekali lagi ambil sikap yang sama untuk saudara beribadah mendengarkan firman Tuhan lewat live pada pagi hari ini. Supaya benar-benar firman Tuhan menjadi bagian kita, menjadi kekuatan kita, meneguhkan kita di saat kondisi-kondisi yang seperti ini.
Saya mengajak saudara membuka Alkitab saudara di dalam Yesaya pasal yang ke-33. Yesaya pasal yang ke-33. Saya akan baca bagi saudara dari ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Yesaya pasal yang ke-33, ayat 15 dan ayat yang ke-16. Saudara menyimak di Alkitab saudara masing-masing dan saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan ini. Sekali lagi Yesaya pasal 33 ayat 15 dan ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini saudara orang mengalami ketakutan yang luar biasa karena adanya wabah virus. Kita tahu virus ini adalah virus corona, COVID-19, yang membuat orang tidak menjadi aman, tidak menjadi bahagia, tidak menjadi sukacita. Orang mulai hari-hari ini mengalami namanya ketakutan, dan mulai gelisah, khawatir, bimbang, dan ini menghantui perjalanan kita sepanjang hari-hari yang kita lalui. Tapi yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat kebenaran ini, ternyata bahwa ada tempat yang aman yang Tuhan berikan kepada kita, yang Tuhan akan nyatakan kepada kita. Ya, bagi orang-orang yang mau datang kepadanya. Kalau saudara melihat, saudara, sebelum ayat ini sebenarnya ada satu peristiwa, ya peristiwa yang saya katakan saudara cukup menakutkan juga. Ya, kalau saudara melihat mulai dari ayat yang pertama, saudara di sana dikatakan bahwa di sana ada hal-hal yang bersifat mencelakakan, hal-hal yang merusak. Bahkan kalau kita melihat di ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9, di sana memperlihatkan kepada kita bagaimana keadaan itu, keadaan yang menakutkan. Ya, kalau saudara lihat, saya bacakan ayat ini dari ayat yang ke-7 saja. Dikatakan di sana, lihat orang-orang Ariel menjerit di jalan. Utusan-utusan yang mencari damai menangis dengan pedih. Jalan-jalan raya menjadi sunyi, dan seorang pun tidak lagi yang melintas di jalan. Perjanjian sudah diingkari, saksi-saksi sudah ditolak, dan manusia tidak dihiraukan. Negeri berkabung dan merana. Libanon tersipu-sipu dan mati reba. Saron sudah seperti padang belantara. Basan dan Karmel meluruh daun. Saudara perhatikan, kalau kita melihat di sini ada satu, saya katakan tadi, ada satu peristiwa yang mencekam, ada satu peristiwa yang juga menakutkan, saudara, sebelum ayat yang kita baca tadi di ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Peristiwa ini adalah peristiwa di mana dikatakan di sana jalan menjadi sunyi, ya, seorang pun tidak ada lagi di sana. Di sana ada perkabungan, ada yang merana dan lain sebagainya. Ada hal-hal, di ayat 1 katakan ada hal-hal yang merusak terjadi pada waktu itu. Ya. Dan kalau kita melihat saudara kepada keadaan sekarang, rasanya hampir-hampir sama. Ya, apa yang terjadi hari-hari ini saudara, di mana virus corona melanda hampir 199 negara. Dan saudara membawa keadaan ini seperti dalam keadaan sunyi, merana. Ya, keadaan yang memprihatinkan terjadi. Ya. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan,
keadaan ini kalau kita melihat, ini sangat mencekam. Ini sangat menakutkan. Ya, peristiwa ini. Ya, ada beberapa negara hari-hari ini yang lockdown. Ya, sehingga saudara kalau kita lihat di media, kita melihat tidak ada lagi yang di jalan-jalan. Mereka nggak berani lagi berjalan. Karena apa? Takut kepada virus yang sementara merajalela. Ya, banyak saudara kita melihat di bangsa kita juga, saudara disarankan untuk tidak keluar dari rumah supaya aktivitas hanya dikerjakan di rumah. Bukankah saudara semua ini menggambarkan keadaan sekarang, saudara, hal-hal yang terjadi sekarang. Ya, dan saudara lihat kebenaran firman Tuhan ini, apa yang Tuhan sampaikan. Kita lihat di ayat yang ke-7 kembali dikatakan, lihat orang-orang Ariel menjerit di jalan, utusan-utusan mencari damai, menangis dengan pedih. Saudara, kalau hari-hari kita melihat bahwa orang sementara menjerit, orang sementara menangis ya dengan keadaan banyak yang meninggal karena situasi yang seperti ini. Bahkan dikatakan firman Tuhan di sana, Ariel, apa sih arti dari Ariel? Kalau saya melihat kebenaran firman Tuhan, saudara, Ariel itu berbicara tentang benteng utama, ya, benteng utama, ya, atau tempat perlindungan. Ya, Ariel itu tempat perlindungan. Yesaya 29 saudara ayat 1 dan 2, Daud saudara memakai tempat ini sebagai tempat berkemah. Wah, tempat perlindungannya, tempat perkemahannya. Tetapi saudara, Ariel pun mengalami hal yang menakutkan. Ariel pun mengalami hal yang mencekam. Ya, di sana menjadi sunyi. Di sana seperti belantara dan lain sebagainya, merana keadaan itu. Ya. Coba saudara lihat Yesaya 29 ayat pertama, tolong ditampilkan. Di sana dikatakan, coba saudara perhatikan Ariel ini. Ayat yang ke-29 ayat yang pertama dikatakan, celakalah Ariel. Ariel, kota tempat Daud berkemah. Biarlah tahun demi tahun perayaan silih berganti. Saudara lihat bahwa Ariel ini adalah kota tempat Daud apa? Berkemah. Saya percaya Daud adalah seorang raja, seorang prajurit yang hebat, saudara. Ya, dia tahu di mana dia menempatkan kemahnya, tempat perlindungannya. Ya, di mana dia menempatkan saudara kota bentengnya. Terhindar ketika ada musuh menyerang, dia bisa selamat. Kenapa? Dia tahu benteng ini adalah benteng yang sangat kuat. Ya. Dan saya ingin katakan saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa ternyata ini pun akan mengalami hal-hal yang mencekam. Dan saya ingin katakan saudara yang terkasih dalam Tuhan pada pagi hari ini, bahwa tidak ada tempat yang aman bagi kita. Mungkin saudara kita bisa gambarkan Ariel ini sebagai tempat-tempat perlindungan kita selama ini. Kita membangun kemah perlindungan kita di sana. Mungkin saudara materi saudara saudara anggap sebagai tempat perlindunganmu. Kemahmu yang selama ini engkau aman dalam keadaan seperti itu. Dalam keadaan itu. Engkau aman karena engkau punya materi, engkau kelimpahan, engkau punya segala sesuatu. Ataukah saudara punya kedudukan lain dan lain sebagainya sebagai tempat perlindunganmu hari ini. Dan saya ingin katakan pada waktu mencekam seperti ini, saya ingin katakan saudara, itu tidak bisa menjamin kehidupan saudara dan saya. Ya, banyak sekali hari-hari ini saudara kita taruh hal-hal lahiriah sebagai tempat perlindungan kita. Sebagai kemah kita, di mana kita bisa aman di sana. Tapi saya ingin katakan, di saat-saat yang seperti ini, itu bukan tempat yang aman untuk kita melihat perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Daud mengambil Ariel sebagai tempat kemahnya, sebagai tempat perlindungannya, sebagai kota bentengnya. Tetapi itu pun enggak aman, saudara. Dan saya ingin katakan pada pagi hari ini, tidak ada tempat yang aman selain kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat hari-hari ini ekonomi tergoncang, saudara. Kita mulai melihat karena pengaruh virus, ekonomi mulai saudara mengalami tekanan yang luar biasa.
Ya. Dan banyak orang-orang mulai ketakutan dengan bisnis mereka dan lain sebagainya. Yang tadinya merasa aman dengan apa yang mereka miliki, tapi hari-hari ini mereka sudah tidak aman lagi dalam kondisi seperti itu. Dan saya ingin katakan bahwa ternyata sekali lagi materi semua apa yang kita miliki, kapasitas yang kita miliki, saudara, tidak menjamin keamanan bagi saudara dan saya. Dan saya ingin katakan pada pagi hari ini, carilah perlindungan yang aman, dan perlindungan yang aman hanya ada di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita kembali melihat kebenaran firman Tuhan. Di dalam Yesaya kembali pasal yang ke-33. Ya. Di sana diperlihatkan situasi yang menakutkan tadi saya katakan saudara, situasi yang sangat mencekam. Dan saya percaya di situasi seperti ini, orang rindu mencari tempat-tempat yang aman. Orang mencari tempat-tempat yang damai. Dan saya percaya pada pagi hari ini juga saudara merindukan tempat yang aman, tempat yang damai itu. Ya. Saudara, di ayat ini firman Tuhan mencatat kepada kita dan menjelaskan kepada kita, Yesaya pasal yang ke-33 ayat 16 dikatakan, dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Siapa orang itu, saudara? Ya, siapa orang-orang yang tinggal di tempat aman dan dia di tempat-tempat yang tinggi, berada di tempat-tempat yang tinggi, yang tidak bisa dijangkau oleh musuh atau hal-hal yang merusak. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, disampaikan di sana, siapakah orang itu? Di ayat yang ke-15, perhatikan saudara, bagian A dikatakan, orang yang hidup dalam apa? Kebenaran. Jadi orang yang mau tinggal aman, berada di tempat-tempat yang tinggi dalam perlindungan Tuhan, saya ingin katakan hanya orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau saudara mulai mau aman hari ini, saudara melihat perlindungan Tuhan yang luar biasa, saudara harus memposisikan dirimu sebagai orang yang hidup di dalam kebenaran. Itu adalah posisi di mana kita bisa aman menghadapi hal-hal yang menakutkan hari-hari ini. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berbicara tentang orang yang benar. Saudara, orang benar ini tidak dapat dinilai dari penampilan, tidak bisa dinilai dari sikapmu sehari-hari. Dan saya ingin katakan bahwa menjadi orang benar tidak dapat dinilai oleh manusia siapapun, saudara. Ya, yang mengetahui saudara kita benar atau tidak adalah pribadimu dengan Tuhan. Ya, sekali lagi yang bisa menilai saudara hidupmu benar adalah saudara dan Tuhan. Ya, bagaimana saudara menjalani kehidupanmu sehari-hari? Bagaimana saudara menjalani kehidupan saudara setiap langkah hidupmu? Ya, kalau saudara walaupun saya katakan saudara sebagai orang percaya kepada Tuhan, mungkin saudara orang yang beribadah kepada Tuhan, tetapi kalau hidupmu tidak benar, engkau adalah orang yang tidak tinggal aman dalam kondisi-kondisi seperti ini. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika hidupmu benar di hadapan Tuhan, hidupmu melakukan kehendak Tuhan, karena kata benar di sana itu berbicara tentang orang-orang yang tunduk kepada Allah, terhadap ketetapan alam, dialah orang-orang yang aman dalam perlindungan Tuhan. Sering saudara kita dengar tentang bagaimana kita berlindung di dalam perlindungan Tuhan. Mazmur 91 di sana disampaikan tentang saudara dalam perlindungan Tuhan. Tapi saya ingin katakan saudara, siapakah saudara yang aman dalam perlindungan Tuhan? Bukan semua orang yang mengetahui tentang kapasitas Tuhan yang hebat itu. Bukan semua orang yang percaya kepada Tuhan, saudara. Karena banyak orang yang percaya tidak dalam kebenaran. Banyak orang yang mengetahui kapasitas Allah tetapi tidak berjalan dalam kebenaran. Dan saya ingin katakan, tidak semua aman, saudara. Tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan, itulah yang aman, saudara.
Kalau saudara baca Matius pasal yang ke-7, Tuhan katakan di sana, bukan setiap orang yang berseru-seru, Tuhan, Tuhan akan diselamatkan. Berarti saudara, kalau dia berseru kepada Tuhan, berarti orang yang sudah mengenal Tuhan, tetapi kok tidak diselamatkan? Kenapa? Mereka tidak hidup dalam kebenaran. Hanya orang-orang yang hidup dalam kebenaran ada dalam perlindungan Tuhan. Saya ingin katakan pada pagi hari ini saudara, mari ambil sikap seperti ini. Jadilah orang yang benar di hadapan Tuhan, supaya saudara menikmati pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara lihat dalam Yesaya. Yesaya pasal yang ke-32, sebelahnya saudara kita lihat ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Yesaya 32 ayat 17 dan 18 firman Tuhan berkata begini. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh apa? Damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman, kata firman Tuhan. Siapa yang tinggal di tempat aman, siapa yang hidupnya akan tentram, hidup dalam kebenaran, tidak diwarnai dengan ketakutan, kebimbangan, khawatir, saudara, adalah orang yang hidup kembali di dalam kebenaran, saudara. Ketika engkau hidup dalam kebenaran, saya percaya engkau tidak akan pernah takut menghadapi situasi yang terjadi, saudara. Karena firman Tuhan menjamin kepada kita bahwa ketika kita hidup dalam kebenaran, engkau adalah orang yang beristirahat dengan aman. Engkau adalah orang yang berada di dalam tempat yang aman. Kebenaran saudara dan saya akan membuat saudara aman terhadap situasi yang sementara terjadi. Haleluya. Haleluya. Dalam Amsal pasal yang ke-10 ayat yang kedua, di sana juga disampaikan tentang kebenaran ini. Amsal pasal yang ke-10 ayat yang kedua, bagian B saja. Saya baca ayat ini. Tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Berarti saudara, ketika kita hidup dalam kebenaran, kita akan terluput dari maut. Di dalam Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-4. Ya, hal yang sama. Dikatakan saudara, ayat yang ke-4, pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari apa? Dari maut. Kembali lagi saudara, kebenaran akan meluputkan kita dari maut. Bukankah virus hari-hari ini saudara banyak sekali menelan korban, ya, banyak sekali yang mati. Bahkan di bangsa kita sendiri saudara, peningkatannya cukup luar biasa saudara, ya. Banyak yang meninggal di hari-hari ini. Ada banyak ya yang mengalami hal-hal yang seperti ini. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada janji firman Tuhan bahwa ketika kita hidup dalam kebenaran, maut itu akan diluputkan dari kehidupan saudara dan saya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan yang ada, sekali lagi, mari tempatkan dirimu sebagai orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Saudara akan melihat perlindungan Tuhan, saudara akan melihat pemeliharaan Tuhan, di mana jaminan Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, kita melihat peristiwa sebagai satu contoh bagi kita, orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Di dalam Kejadian pasal yang ke-10, saudara perhatikan di sana. Ini peristiwa tentang Nuh. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Coba perhatikan di sana. Pada waktu itu kondisi juga menakutkan karena dunia ini akan dibinasakan oleh air bah, ya. Tapi kita melihat saudara, siapakah yang aman pada waktu itu? Ya, kita melihat Kejadian pasal yang 6 ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang apa? Benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sesamanya.
Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudara, label yang diberikan Tuhan kepada Nuh pada waktu itu adalah Nuh adalah orang yang benar di mata Tuhan. Ya. Saya tidak tahu berapa banyak penduduk pada waktu itu, saudara, di zaman Nuh. Tapi saya percaya banyak pada waktu itu. Ya. Saudara, tetapi lihat, siapa yang aman, siapa yang keluar dari keadaan ini, siapa yang diselamatkan pada posisi pada waktu itu. Tidak lain, saudara, hanya orang benar. Dan yang Tuhan lihat pada waktu itu adalah hanya Nuh yang benar di mata Tuhan. Saya berpikir pada waktu itu, apakah orang tidak mengenal Tuhan? Apakah orang tidak memanggil Tuhan pada waktu itu? Mungkin saja semua mengenal Tuhan. Saya percaya mereka mengenal Tuhan. Tetapi yang sikapnya benar di hadapan Tuhan, yang didapati adalah Nuh saja. Hari-hari ini kita semua bisa memanggil Tuhan. Kita semua bisa tahu tentang Tuhan. Tapi yang menjadi pertanyaan hari ini adalah bagi kita, apakah kita menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan? Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan di sana hanya Nuh yang dilihat Tuhan benar. Dan karena Tuhan melihat Nuh sebagai seorang benar, pada waktu itu Nuh diluputkan dari maut, kebinasaan pada waktu itu. Tidak ada yang tersisa. Ya, pada waktu itu selain hanya keluarga Nuh sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan. Saudara, ketika saya merenungkan kebenaran ini, bagaimana Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat bahtera. Bahteranya ini besar sekali, saudara. Ya, bahteranya ini besar. Tapi kenapa hanya 8 orang yang diselamatkan? Saya berpikir rasanya rasanya mubazir, saudara. Nuh membuat bahtera yang segede itu. Harusnya kalau cuma 8 yang diselamatkan, ya buat yang kecil saja. Ya. Tetapi saudara lihat, ya bahtera yang besar ini hanya memuat 8 orang dan ada binatang yang lain. Saya berpikir begini, kenapa Tuhan ya lebih sayang binatang? Ya, lebih sayang binatang daripada orang-orang pada waktu itu, zaman itu. Kenapa Tuhan gak suruh semua orang masuk ke dalam bahtera? Masuk aja, ini akan binasa, masuk aja. Kok lebih berharga binatang pada waktu itu daripada manusia yang hidup pada zaman Nuh? Ya. Kok spesies yang dibuat Nuh yang begitu besar di dalam kapal itu harus diberikan kepada binatang, bukan kepada manusia? Bukankah manusia lebih berharga? Tapi saya ingin katakan pada pagi hari ini, di hadapan Tuhan, tanda kutip, ya, binatang lebih berharga daripada saudara yang tidak hidup dalam kebenaran. Oh, ini sepertinya ekstrim, saudara, saya sampaikan kepada saudara. Tapi saya ingin katakan, Tuhan lebih menyelamatkan binatang pada waktu itu daripada orang yang tidak hidup dalam kebenaran. Ya. Lebih Tuhan sayang, saudara, binatang itu suruh masuk daripada orang yang tidak benar gak usah masuk. Saya ingin katakan pada pagi hari ini, ketika engkau hidup dalam kebenaran, porsimu adalah porsi yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya. Keadaan hari-hari ini sekali lagi, saudara, gak aman bagi kita. Keadaan yang mencekam. Karena banyak orang berkata, wah, kenapa ya negara-negara Kristen kok justru mengalami hal yang seperti ini? Saudara, bukan karena Kristennya di sini, tetapi yang di sini adalah benar atau tidaknya kita di hadapan Tuhan. Wah, kita melihat negara-negara mengalami yang seperti ini. Ya. Tapi saya ingin katakan sekali lagi, yang diselamatkan pada zaman Nuh hanya orang-orang benar. Ya. Gak ada yang lain. Dan saya ingin katakan, saudara, mari belajar menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Orang yang patuh, orang yang tunduk kepada seluruh ketetapan-ketetapan Tuhan. Ini yang harus kita lakukan di hari-hari ini. Peristiwa yang kedua, saudara, di zaman Lot. Ya, saudara perhatikan di sana. Kejadian pasal yang
peristiwa tentang Lot, ya. Di sana tentang Sodom dan Gomora, ya. Saudara dapat lihat di sana, ya. Pada waktu itu Lot berada di Sodom dan Gomora, ya. Kejadian pasal yang ke-10 tadi. Maaf, ayat pasal 18, maaf. Ayat, kalau saudara mulai baca dari ayat yang ke-16 sana, ada doa syafaat Abraham untuk Sodom. Ya. Di sana ya Tuhan menyampaikan kepada Abraham bahwa Sodom dan Gomora akan ditunggang balikkan oleh Tuhan karena ada satu pelanggaran yang mereka buat di hadapan Tuhan. Ya. Dan kalau saudara melihat peristiwa ini, ya, mulai dari ayat yang ke 25, 24, 25, 26, saudara, ya, saudara mulai di sana bagaimana Abraham tawar-menawar dengan Tuhan. Ya. Dan Abraham berkata kepada Tuhan, coba kita mulai baca ayat yang kita mulai baca ayat yang ke-23. Dikatakan di sana Kejadian 18 ayat 23, Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar di dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Ayat yang ke-25. Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu, masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil. Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, apa katanya? Aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Oh ya. Kota Sodom, saudara, saya nggak tahu sekali lagi penduduknya berapa banyak pada waktu itu. Ya, tetapi saudara, Abraham menawar kepada Tuhan. Tuhan, kalau ada 50 orang benar ada di kota Sodom, Tuhan akan binasakan nggak kota Sodom ini? Ya. Tuhan jawab kepada Abraham, kalau ada 50 orang benar, aku tidak akan membinasakan. Berarti saudara, orang benar itu sangat sedikit. Ya. Percaya banyak. Ya. Orang Kristen boleh banyak. Ya. Tetapi saudara menjadi benar itu sedikit. Saudara, ini perenungan kita hari ini. Karena kalau kita melihat hari-hari ini gereja bisa penuh dan lain sebagainya. Tapi saudara, bukan karena kuantitas yang kita perlihatkan hari-hari ini. Tetapi justru hari-hari ini kita harus memperlihatkan kualitas hidup kita sebagai orang yang benar. Berapa banyak penduduk Sodom pada waktu itu? Mungkin target terendah bagi seorang Abraham. Saya yakin. Waduh, di Sodom itu pasti ada 50 orang benar. Dan dia minta, kalau ada 50 Tuhan akan musnahkan enggak kota Sodom? Tuhan bilang enggak. Karena 50 ini aman semua. Ya. Tapi ternyata Tuhan tidak dapatkan. Sekali lagi saudara, standar benar tidak dilihat dari penilaian manusia. Abraham sempat mungkin nilai dari penilaian manusia. Oh, masih ada yang alim, masih ada yang seperti ini, masih ada yang ke gereja, masih ada yang seperti ini. Ya. Dia berpikir 50 ini standar terkecil lah, pasti masih banyak yang benar. Tapi ketika Tuhan melihat kebenaran kepada pribadi lewat pribadi, tidak didapati 50, saudara. Kemudian ditawar lagi, sampai terakhir
Abraham minta sama Tuhan, Tuhan ini yang terakhir Tuhan. Dia berpikir, wah aman ini. Dia minta berapa? Tinggal 10. Ya. Ya. Tinggal 10. Bayangkan saudara, sekian banyak penduduk Sodom, tapi untuk mendapatkan 10 orang benar, itu susah banget. Kita ada di tengah bangsa ini saudara, saya percaya Tuhan sanggup memulihkan bangsa ini. Dan Tuhan juga tidak akan membuat bangsa ini kita dalam keadaan terpuruk. Saya percaya kalau masih ada orang benar yang berseru di tengah bangsa ini, saudara, Tuhan juga dari sorga akan memulihkan bangsa ini. Tapi ternyata terlalu sedikit didapati orang-orang yang benar. Berapa banyak yang didapati orang benar hari ini, saudara? Terlalu susah. Penampilan menjadi orang benar mungkin banyak. Wah, tapi saudara, posisi di orang benar itu sangat sedikit. Kita tidak hanya berpenampilan sebagai orang benar hari-hari ini, tapi harus kita punya posisi yang benar-benar di hadapan Tuhan. Ya. Posisimu, penampilanmu boleh, engkau bisa mungkin keluar masuk gereja, wow, dan lain sebagainya. Bagi Tuhan, Tuhan gak nilai itu. Yang Tuhan nilai hari ini adalah, apakah engkau patuh kepada perintah Tuhan atau tidak. Ya. Susah didapatkan. Andai kata juga saya seperti Abraham pada waktu itu tawar-menawar untuk kota saya. Ya. Tuhan, apakah engkau akan binasakan misalnya Batam ini? Ya, mungkin saya akan tawar, Tuhan saya minta, kalau cuma 50 kurang Tuhan. Saya mungkin bisa bilang sama Tuhan, Tuhan untuk Batam. Saya nggak tahu berapa orang Kristen di Batam. Saya mintalah 1000 Tuhan. Pasti ada 1000 di kota Batam ini orang benar. Tapi menjadi pertanyaan, benar nggak itu? Ada orang benar 1000 di kota ini. Orang Kristen banyak. Orang keluar masuk gereja banyak. Tapi saudara, posisi orang benar ini sangat susah. Untuk kalangan kita internal saja, Bethesda saudara. Kalau saya melihat saudara dengan jemaat yang ada, saya bisa minta sama Tuhan, mungkin saya bilang, Tuhan jangan terjadi kepada jemaat Bethesda. Tuhan kalau ada, saya anggaplah seperti Abraham, 50 aja Tuhan. Wah ini standar terendah ini, karena jemaat kita lebih. Ya. 50, saya berpikir, wah ini banyak nih orang benar. Tapi saya ingin katakan, belum tentu sekali lagi dilihat dari penampilan kita. Saya ingin katakan saudara, tempatkan dirimu sekali lagi menjadi orang yang benar di hari-hari ini. Di situasi seperti ini, engkau tempatkan dirimu orang benar, karena hanya itu yang bisa luput. Hanya itu yang bisa keluar dari kondisi-kondisi yang sukar. Hanya itu yang bisa keluar dari kondisi-kondisi yang menakutkan. Ketika Sodom dan Gomora akan dimusnahkan, Tuhan cuma ambil keluarga Lot saja, saudara. Itu pun istrinya jadi tiang garam. Berarti sangat sedikit orang benar. Perenungan kita sekali lagi hari ini. Sudahkah saudara menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan? Kalau saudara menjadi orang yang benar, sekali lagi, kita berada di tempat yang aman. Amin. Boleh hal-hal menakutkan terjadi hari ini. Tapi bagi orang yang hidup dalam benar, berada dalam tempat yang aman. Apa saja fasilitas yang diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang benar? Ya, kembali ayat ini saudara, Yesaya pasal 33 tadi, ayat 15 katakan orang yang hidup dalam kebenaran
di ayat 16 katakan, dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat yang tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya apa? Terjamin. Ada perlindungan Tuhan yang luar biasa. Dan juga ada pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Ya. Ekonomi boleh goncang, tapi orang yang hidup dalam kebenaran pasti dipelihara oleh Tuhan. Allah akan memelihara saudara dan saya di saat-saat yang sukar. Kenapa? Di ayat yang lain katakan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar. Tuhan memperhatikan orang benar hari-hari ini. Dan saya sekali lagi yakin perlindungan Tuhan akan sempurna bagi orang-orang benar. Saudara, saya melihat di sini bahwa tidak ada yang menakutkan bagi orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Walaupun situasinya sekali lagi mencekam, menakutkan, memprihatinkan. Ada banyak kabar-kabar celaka yang ada, yang kita dengar. Tapi ketika kita hidup dalam kebenaran, kita dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Ya. Dalam Mazmur 18 ayat yang kedua sampai yang keempat. Coba kita melihat ayat ini. Satu hal yang disampaikan oleh Daud. Dia tidak menaruh perlindungannya sekali lagi kepada hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Tetapi dia menaruh perlindungannya hanya kepada Tuhan. Ini sebagai ayat yang terakhir. Mazmur 18. Ayat 2 sampai 4. Saya mulai baca. Ia berkata. Ini pernyataan dari seorang Daud. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Saudara, Daud itu adalah orang yang taat kepada perintah Tuhan. Orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Ya. Dan saya ingin katakan saudara, Daud menempatkan perlindungannya hanya kepada Tuhan. Dan saya percaya, ya kita melihat Daud adalah orang-orang yang selalu memenang dalam peperangan. Kenapa? Dia adalah orang yang benar di hadapan Tuhan. Walaupun saudara Daud pernah jatuh kepada kesalahan, tetapi saudara Tuhan memulihkan keadaannya dan kemudian Tuhan kembali angkat kehidupan Daud menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Dan pada pagi hari ini saudara, mari kita menyadari keadaan kita. Ya, kalau hari-hari ini kita belum hidup dalam kebenaran, walaupun mungkin kita menjadi orang yang percaya, walaupun kita menjadi orang Kristen, tapi hidup kita belum dalam kebenaran. Di saat yang sukar seperti ini, mari kita kembali kepada kebenaran Tuhan. Kita taat kepada perintah Tuhan, kita tunduk kepada perintah Tuhan. Maka saya yakin dan percaya bahwa engkau adalah orang-orang yang tetap tinggal aman dalam kondisi yang seperti ini. Puji Tuhan, saya akan panjangkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan saudara dan saya, jemaat Tuhan yang ada di rumah, supaya bisa kuat menghadapi situasi yang seperti ini. Karena saya percaya bahwa situasi ini akan membawa kita kepada hal-hal yang menakutkan. Tetapi ketika kita belajar menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan, saya ingin katakan bahwa ada perlindungan bagi saudara dan saya. Engkau aman dalam perlindungan Tuhan. Puji Tuhan. Mari sama-sama jemaat Tuhan yang ada di rumah kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita renungkan kebenaran firman Tuhan yang kita sudah dengar pada pagi hari ini. Kalau hidupmu hari-hari ini jauh dari kebenaran Tuhan, mulai pada pagi hari ini ambil sikap. Mau datang kepada Tuhan, mau hidup benar di hadapan Tuhan, supaya saat ini juga saudara akan melihat perlindungan Tuhan menjadi bagian saudara dan saya. Bahwa Tuhan juga
gunung batuku, bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga nota bentengku, bahwa Tuhan juga, bahwa Tuhan juga penolongku, penolong, yaitu Allahku dan gunung batu, bahwa Tuhan jua, bahwa Tuhan juga, oh gunung batuku, bahwa Tuhan juga, oh kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, penolong, yaitu Allahku, yaitu Allahku dan gunung batu. Aku percayakan Dia, aku percaya akan Dia. Oh, Dia perisai. Aku percaya akan Tandu selamatku, tandu selamatku. Oh, aku percaya akan Dia, oh tempat perlindungan, tempat perlindungan. Aku percaya akan Dia, oh, aku percaya akan Dia. Dia perisaiku, Dia perisaiku. Aku percaya akan Dia. Tandu selamatku, tandu selamatku. Aku percaya akan Dia, tempat perlindungan, tempat perlindungan yang tinggi. Firman Tuhan sudah kita dengar pada pagi hari ini. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan mengubah kehidupan kita. Kalau hari-hari yang lalu kita jauh dari kebenaran firman Tuhan, kita tidak tunduk dan kita tidak taat kepada kebenaran firman Tuhan. Mulai hari ini, ambillah sikap sebagai orang yang tunduk taat kepada kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita dikategorikan sebagai orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Ketika posisimu menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan, saya mau katakan pada pagi hari ini, engkau adalah orang yang aman dalam perlindungan Tuhan. Engkau ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Walaupun dunia hari-hari ini bergejolak, walaupun dunia mengalami keadaan yang menakutkan, tapi bagi orang benar, dia ada dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Pagi hari ini kita akan berdoa. Engkau berdoa di rumahmu masing-masing. Serahkan kehidupanmu kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan juga akan
menyatakan perlindungannya dalam kehidupanmu, dalam rumahmu, dalam kehidupanmu sehari-hari. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Bapa di sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini kami masih diizinkan Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di tengah-tengah situasi yang menakutkan hari-hari ini, kami bersyukur ada kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami. Ada firman-Mu menjadi solusi dalam kehidupan kami. Ada firman-Mu menjadi pengharapan di dalam kehidupan kami. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu bimbang, kami tidak perlu Tuhan gelisah dengan keadaan sementara terjadi. Karena kami percaya firman-Mu menjadi jawaban dalam kehidupan kami. Hari ini kami diajar oleh firman-Mu. Kami mau berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Kami menjadi orang yang hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Kalau selama ini hidup kami hanya sekedar percaya, hanya sekedar mengenal Engkau Tuhan, dan dalam tingkah laku kami tidak menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Hari ini kami mengambil sikap, kami rindu menjadi orang-orang yang benar di hadapan-Mu. Tunduk sekali lagi kepada semua, kepada kebenaran-kebenaran firman-Mu. Sehingga saudara, kami akan melihat penyertaan-Mu yang sempurna, pemeliharaan-Mu yang sempurna akan terjadi dalam kehidupan kami. Kami terpelihara oleh Tuhan sesuai dengan firman-Mu yang kami sudah dengarkan pada pagi hari ini. Kami tinggal di tempat aman. Semua kebutuhan kami disediakan oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Berkati umat-umat-Mu yang sudah menonton acara, melihat acara ini di rumah mereka masing-masing. Kami percaya berkat yang sama akan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini secara khusus juga kami berdoa buat umat-umat-Mu yang membutuhkan Engkau. Berdoa buat Ibu Roma, Engkau jamah ada bagian benjolan di bagian lehernya. Kami berdoa di tempat ini, kalau Engkau jamah walaupun kami tidak bersama, tapi kami percaya kuasa-Mu menjangkau kekasih kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, kekasih kami ini disembuhkan oleh Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Reni yang sementara dirawat di rumah sakit Tuhan, bekas-bekas operasinya Engkau pulihkan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemulihan yang sempurna akan menjadi bagian buat ibu kekasih ini Tuhan. Berdoa buat umat-umat-Mu yang lain yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu Tuhan, yang membutuhkan Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya pertolongan-Mu menjadi bagian setiap umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat ibadah pada pagi hari ini. Berkati seluruh pelayan-Mu yang sudah mengambil bagian, seluruh tim pemuji. Tuhan memberkati. Dan hamba serahkan tetap umat-Mu sepanjang hari minggu ini, dalam seluruh kegiatan mereka, usaha, mata pencarian mereka, bisnis mereka, apapun yang mereka kerjakan. Hamba-Mu berdoa diberkati Tuhan. Buat mereka berhasil, buat mereka beruntung dalam segala apa yang mereka kerjakan. Dan jadikan juga umat-Mu menjadi berkat, menjadi terang di tengah kota ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Pekerjaan Tuhan sepanjang minggu ini juga diberkati Tuhan. Walaupun ibadah-ibadah yang kami buat kami akan lakukan secara live streaming Tuhan, tapi kami percaya Engkau juga akan memberkati semuanya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau baik bagi kami Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami pada pagi hari ini dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Semua kita yang diberkati katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih banyak buat perhatian Bapak Ibu semua. Kami mengucapkan dari tempat ini selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.